Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita sebagai umatnya agar kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mengamalkan ajaran agama Islam ini, terutama dalam mengamalkan, mendakwahkan dan menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan banyak sekali kisah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat dijadikan panutan oleh seluruh umat Islam. Bahkan Allah sendiri yang mengukuhkan bahwa Nabi Ibrahim adalah teladan yang baik bagi seluruh umat Islam. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian semua suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang mengikutinya. Kemudian pengukuhan ini pun sampai diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kembali, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh, kata Allah, pada diri mereka, maksudnya adalah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dalam beragama, ada uswatun hasanatun, suri teladan yang baik. Kemudian Allah menjelaskan apa akibatnya kalau kita mau mengikuti mereka. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa di antara mereka yang mengharapkan pahala dari Allah dan juga keselamatan di hari akhirat atau di hari kiamat untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kisah hidup Nabi Ibrahim yang dapat kita jadikan teladan adalah yang pertama, teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam beribadah dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai esensi tujuan utama dari tauhid itu sendiri. Di mana di dalam Al-Quran surah Ibrahim Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istrinya tercinta, yaitu Hajar, yang mana baru saja melahirkan putra sematawayangnya, yaitu Nabi Ismail kecil saat itu.
baru berusia beberapa hari saja, masih bayi merah. Tapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa mereka berdua. Dan bukan hanya sekedar membawa, tapi harus meninggalkan mereka berdua. Seorang wanita yang lemah, bersama bayi kecil yang belum bisa apa-apa. Di daerah yang sangat tandus, tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber air, tidak ada pula hewan yang bisa menjadi sumber makanan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam langsung melaksanakannya tanpa bertanya dan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Meskipun dalam hati kecilnya dia harus merasakan sakit dan pedih yang amat sangat besar ketika harus meninggalkan istrinya dan anaknya yang sudah dia tunggu-tunggu selama 80 tahun lamanya untuk ditinggalkan di dalam sebuah daerah yang sangat berbahaya. Namun ternyata perintah Allah ini akhirnya berbuah manis, di mana ternyata daerah tandus tersebut merupakan tanah yang paling mulia yang ada di muka bumi. Ternyata dari tanah tandus tersebut Allah pancarkan air yang paling mulia, yaitu air Zam-Zam. Dan tanah yang tandus tersebut sekarang bernama kota Mekah Al-Mukarramah. Dari perintah tersebut, Allah ingin Nabi Ismail alaihissalam tumbuh di tempat yang terbaik sehingga menjadi orang yang terbaik. Kemudian Allah pun ingin memberikan kemuliaan kepada mereka berdua, kepada Hajar dan anaknya Ismail, menjadi penduduk pertama yang tinggal di kota yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, belum cukup sampai di situ. Perjuangan Nabi Ibrahim dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam baru pertama kali mengunjungi putranya Ismail yang sudah bertahun-tahun tidak dilihat oleh Nabi Ibrahim. Tapi ketika beliau melihat putranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menurunkan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk segera menyembelih putra sematawayangnya tersebut. Bagaimana kalau kita yang mendapatkan perintah tersebut? Tapi lihatlah, perintah yang sulit diturunkan kepada orang yang sangat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak bertanya, Nabi Ibrahim langsung bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimana pendapatmu jika Bapak melaksanakan perintah Allah?" Dan lihatlah bagaimana jawaban anak yang bertauhid, buah dari bapak yang bertauhid. Apa anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, perintah atau laksanakanlah perintah yang diberikan kepadamu. Lihatlah bagaimana orang yang bertauhid kepada Allah ketika Allah memerintahkan sesuatu perintah yang sulit, maka langsung mereka laksanakan tanpa banyak bertanya. Meskipun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba putih yang besar, yang mana menjadi cikal bakal dari syariat purba. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah karakteristik orang yang bertauhid. Ketika Allah memerintahkan suatu perintah, maka orang yang bertauhid akan senantiasa langsung melaksanakannya. Begitupun ketika Allah melarang sesuatu, maka orang yang berkawin akan senantiasa langsung meninggalkannya. Tanpa banyak tanya, tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak takut ini, takut itu, dan juga tanpa banyak tawar-menawar, karena dalam setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kemaslahatan yang baik bagi seluruh hamba-hambanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqina, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya teladan dari Nabi Ibrahim dalam beragama dan bertauhid yang kedua adalah teladan beliau dalam mendakwahkan dan menyebarkan tauhid di muka bumi. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika dalam fase dakwah pertama beliau di tanah kelahirannya di Babylon atau Babilonia. Pada saat itu, Nabi Ibrahim hanyalah satu-satunya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keluarganya, ayah dan ibunya adalah seorang kafir penyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar adalah merupakan seorang pembuat berhala yang mereka sembah sendiri. Tapi meskipun Nabi Ibrahim hanya sendirian saja menghadapi ribuan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi beliau tetap tidak gentar untuk mengajak kaumnya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengingkari perbuatan syirik yang mereka lakukan, yang mana perbuatan syirik tersebut sudah menjadi tradisi yang sangat mengakar dan melekat di dalam masyarakatnya atau di dalam kaumnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berani menghancurkan berhala-berhala kesayangan kaumnya dengan sangat gagah berani, tanpa takut apapun, padahal sekali lagi dia hanya seorang diri di tempat itu. Tidak ada manusia satupun yang diharapkan bisa menolongnya seandainya dia tertangkap basah oleh kaumnya. Dan benarlah, meskipun perbuatan gagahnya tersebut membuat Nabi Ibrahim diadili oleh kaumnya dan hendak dilemparkan kepada kobaran api yang sangat besar, tapi itu tidak membuat tauhidnya goyah sama sekali, tidak membuatnya berpaling mengikuti arus kesyirikan dari masyarakatnya, tapi beliau tetap teguh melawan arus masyarakatnya, kokoh di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau memiliki prinsip lebih baik mati dalam keadaan terhormat dan mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggenggam tauhid daripada harus hidup dalam keadaan hina di mata Allah dengan mengikuti arus dan keinginan masyarakatnya dalam berbuat syirik. Namun lihatlah, akhirnya Allah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan membuat apinya menjadi dingin dan tidak membakar tubuhnya sedikit pun. Karena Allah berjanji bahwa Allah akan selalu memberikan keselamatan dan keamanan bagi orang yang bertauhid, baik selama di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid akan terus bersikukuh, keras kepala, memegang teguh prinsipnya yang benar. Inilah keras kepala yang baik. Meskipun karena prinsipnya tersebut akan membuat dia harus menerima berbagai ancaman bahkan siksaan dari manusia. Karena orang yang bertauhid benar-benar sadar, yakin dan percaya bahwa tugas manusia hidup di dunia ini bukanlah mencari keridhaan manusia, bukanlah mencari kesenangan dan simpati manusia, tetapi hidup di dunia adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik hidup dibenci oleh banyak manusia, tetapi hidup mulia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sendiri sampai yang mengumumkan di dalam Al-Quran bahwa Allah benar-benar mencintai Nabi Ibrahim. Mengapa Allah benar-benar mencintai Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar hidup dalam rangka melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya sangat besar dalam rangka mengamalkan, mendakwahkan,
dan menegakkan tauhid kepada Allah selama seumur hidupnya, sehingga Allah pun mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bukan hanya sekedar orang yang dicintai, tapi kekasih. Yang mana ketika kita mencintai kekasih kita, kita akan rela berbuat apapun demi kekasih kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melihat hambanya tulus berjuang menegakkan tauhid kepada Allah meskipun banyak dibenci oleh manusia, maka Allah akan benar-benar mencintai orang tersebut, baik selama di dunia maupun sampai ke akhirat kelak, dengan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa membakar semangat kita untuk terus bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati, dan bisa menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga menjadi amal jariyah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannal badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.